Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pardi cintai karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu ya di pelajaran PJOK. Mohon maaf Pardi agak ngos-ngosan dan mungkin nanti gambarnya agak gelap-gelap ya, karena Pardi di luar sedang lari-lari biar sehat, menjaga kesehatan biar bebas dari corona ya. Nah Alhamdulillah Pak Pardi udah lari tuh dari selatan sana. Dan nanti kalau ke sana terus sampainya Hotel Galuh, yaitu Pardi di sana tadi. Kemudian kampungnya Pak Pardi di sebelah utara situ. Nah itu ada gapura ya, ada gapura, masuk situ. Nanti tanya aja rumah Pak Ardi Aprianto, udah pada tahu semuanya. Nah Alhamdulillah pagi hari ini spesial ya. Tuh Pak Ardi kasih pemandangan dua candi fenomenal, itu Candi Plosan atau Candi Kembar. Jadi Pak Ardi dulu pernah bilang kalau rumahnya Pak Ardi itu deket Candi Plosan. Nah itu buktinya ya, jadi deket banget. Itu kampungnya Pak Ardi sebelah situ, candinya sebelah situ. Nah Pak Ardi biasanya kalau lari ke selatan, nanti ke utara, dan nanti ada tulisan Georium di situ. Nah nanti ke sana sampai Candi Plosan gitu. Nah hari ini saat kita pelajaran PJOK ya anak-anak, apa namanya, kita Pak Ardi kasih video tentang teori PJOK gitu. Untuk pertemuan pekan-pekan ini kita kasih Pak Ardi kasih teori PJOK. Nah untuk prakteknya insya Allah nanti Pak Ardi sampaikan pekan depan. Contoh nanti ada senam lantai ataupun permainan bola ataupun apa, itu nanti sebatas teori dulu. Kemudian untuk prakteknya pekan berikutnya. Jadi Pak Ardi selang-seling teori praktek biar apa? Biar anak-anak paham ketika besok ujian praktek bisa, dan ketika mengerjakan ujian sekolah PJOK juga bisa. Itu ya anak-anak, semangat belajar. Mari kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya anak-anak. Itu yang dapat Pak Ardi sampaikan untuk mengawali pagi hari ini. Kemudian semangat olahraga. Kalau bisa pagi sama sore kalian juga olahraga gitu ya. Terima kasih, selamat menyaksikan teori PJOK. Ya oke anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran PJOK. Alhamdulillah kita bertemu di semester 2 ya. Dan kali ini kelas 4 kita akan bahas tentang variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Nah ini tadi nanti salah satu yang akan kita bahas gambarnya ini mereka sedang ngapain gitu ya. Nah kita ketemu lagi di kelas 4 bersama Pak Ardi. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang variasi pola gerak senam lantai tanpa alat. Nah, tahukah kamu apa itu senam lantai? Senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Kemudian, ayo kita melakukan. Yang pertama ya, itu sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap menjaga keseimbangan dalam posisi seperti lilin. Nah, ini gambarnya. Di awalnya seperti ini, kemudian seperti ini, dan seperti ini ya. Langkah-langkahnya gimana, Pak? Langkah-langkahnya, awalnya tidurlah terlentang di atas matras. Kedua, tangan menyangga punggung pada sisi badan. Rapatkan kedua kaki, tengkuk sebagai tumpuan. Kemudian tarik kaki ke atas setinggi mungkin, tahan dengan kedua tangan. Tarik kaki sampai lurus, ujung kaki sejajar dengan bahu. Ayunkan kaki ke belakang, kemudian kembalikan posisi semula. Itu langkahnya. Dan yang terakhir, buka kedua kaki ke arah kanan dan kiri, kemudian kembalikan ke posisi kaki ke atas. Yang berikutnya nomor 2, jangkit berantai. Jangkit berantai dilakukan berkelompok. Nah ini besok pas ketika kita udah tatap muka, insya Allah kita bisa praktek ini ya. Dalam gerakan ini kamu melakukan variasi bertumpu atau tolakan dengan kombinasi berpindah tempat. Nah ini gambarnya. Jangkit itu kalau kita mengenalnya engklek ya anak-anak ya, engklek. Cuma ini berpasang-pasangan saling memegang kaki satu sama lain gitu. Kemudian langkah-langkahnya, awalnya buatlah kelompok beranggotakan 4 orang gitu. Kemudian berdiri dalam formasi berbanjar lurus. Setiap anak mengangkat salah satu kaki agar dipegang teman di belakangnya. Saat kaki terpegang, lakukan lompatan jangkit bersama menempuh jarak kurang lebih ya 5 meter gitu. Kemudian nomor 3, kayang. Kayang adalah sikap badan terlentang membusur bertumpu pada kedua kaki dan tangan. Nah ini gambarnya. Kalau di daerah kita sering lebih mudah itu ngayang ya, ngayang gitu. Ini namanya kayang. Langkah-langkahnya, yang pertama posisi awal, badan berdiri tegak, kedua kaki agak terbuka dan kedua tangan lurus di atas. Jatuhkan punggung ke belakang dengan melengkungkan badan hingga kedua tangan menyentuh lantai.
tahan beberapa saat lalu kembali pada sikap permulaan. Lakukan gerakan kayang dengan percaya diri. Intinya yakin ya kalau mau kayang. Kemudian hormat kangkang berpasangan. Apa itu Pak kangkang berpasangan? Apa manfaat gerakan kangkang? Gerakan ini melatih keseimbangan, kelenturan serta kekuatan tangan dan punggung. Nah, ini gambarnya. Jadi saling tarik menarik, kakinya lurus, pegangan tangan, ditarik ke lawan temannya, tarik kita, tarik temannya kita gitu. Kakinya ditempelkan. Langkah-langkahnya gimana Pak? Yang pertama, posisi awal duduk berhadapan dengan pasangan. Kedua kaki dibuka lebar dan dirapatkan dengan kaki pasangan. Pegang tangan pasangan, tarik punggungmu ke belakang seperti hendak tidur. Pasangan mengikuti gerakanmu dengan membungkukkan badan ke depan. Pusatkan kekuatan di punggung dan tangan. Nah ini, kakinya lurus, kayak split itu, cuma berpasangan. Kemudian yang 5, sikap pesawat terbang. Nah ini mudah ya insya Allah ya. Sikap pesawat terbang merupakan bentuk variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Seperti apa Pak gambarnya? Nah ini kayak pesawat terbang. Ini kayak satu kakinya diangkat, satu kakinya di bawah untuk pegangan tangannya untuk penyeimbang ya. Langkah-langkahnya awalnya posisi berdiri tegak dengan kedua lengan lurus di samping badan, kaki kanan sebagai tumpuan dan angkat kaki kiri lurus ke belakang. Ikuti gerakan merentangkan kedua lengan ke samping. Gerakan ini untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Kalau tadi tanpa alat, sekarang kita yang dengan alat ya. Yang pertama, melompati rintangan. Nah ini melompati rintangan atau kun, atau nanti ada alat-alat lain yang bisa kita lompati ya gitu ya. Langkah-langkahnya, sebelum melakukan kegiatan ini kita bisa menyiapkan gawang ataupun rintangan ataupun tongkat untuk bisa dilompati berukuran 10 cm x 100 cm ya gitu. Ini alatnya gitu. Kemudian posisi awal, sikap berdiri tegak dalam formasi berbanjar ke belakang. Mulailah melompati gawang secara bergantian. Lakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat dengan benar. Kemudian nomor 2, senam dengan tongkat. Nah ini senam dengan tongkat. Pemanasan bisa, senam bisa dengan tongkat. Langkah-langkahnya, siapkan tongkat sepanjang 1 meter. Ini tongkatnya 1 meter ya anak-anak tongkatnya. Kemudian posisi awal, kedua kaki dibuka selebar bahu sebagai tumpuan. Bungkukkan badan, kedua tangan memegang tongkat. Ayunkan tongkat ke atas hingga lebih tinggi dari kepala. Itu diulang-ulang terus. Kemudian selanjutnya bergantung dengan kombinasi mengayun. Gimana itu Pak? Nah ini kita belum punya di sekolah, belum punya ini ya alatnya untuk bergantung dan mengayun ya. Insya Allah besok kedepannya akan punya. Langkah-langkahnya, posisi awal, sikap berdiri tegak dan meloncat untuk memegang palang. Nah ini palangnya nih ya, maksudnya ya palang. Kemudian pegangan dapat menggunakan pegangan atas, pegangan bawah atau pegangan campuran. Bergantung lurus dan kedua kaki terangkat dari tanah. Ayunkan kedua tungkai ke depan dan belakang hingga tubuh mengayun. Sebelum mendarat, kurangi ayunan secara perlahan. Posisi akhir mendarat dengan kedua kaki. Nah, ini pegangannya, kemudian diayunkan ke depan, ke belakang, kayak gitu. Kemudian nomor 4, variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke samping. Nah ini guling ke samping. Posisinya seperti ini, guling ke samping. Langkahnya, yang pertama posisi awal, sikap jongkok sejajar dengan matras, kedua tangan memegang lutut. Kemudian gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri, jaga keseimbangan badan dan usahakan arah guling tetap lurus. Kembalilah tubuh ke posisi jongkok, berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Lalu posisi akhir, turunkan tangan ke samping badan. Kemudian nomor 5, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke depan. Nah ini guling ke depan, roll depan atau guling ke depan ya posisinya gitu. Langkah-langkahnya, posisi awal, sikap membengkuk dan kedua tangan bertemu pada matras. Lakukan tolakan badan ke depan. Saat badan berputar, luruskan kaki. Setelah berputar, lepaskan tangan. Lutut ditekuk dan pegang lutut. Akhir dengan sikap jongkok, lalu berdiri tegak, pandangan ke depan. Nah gitu. Kemudian nomor 6, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke belakang. Kalau tadi ke depan, ini ke belakang ya. Nah ini posisinya kurang lebih caranya hampir sama, hanya tolakannya nanti yang berbeda. Langkah-langkahnya, posisi awal, sikap duduk dan pandangan ke depan. Lutut ditekuk rapat, dekatkan
dagu dengan dada. Kemudian lipat kedua tangan dan telapak tangan dibuka ke atas sejajar bahu, tolak badan ke belakang. Saat berguling dan mendekati sikap akhir, luruskan kaki. Akhirnya dengan sikap jongkok lalu berdiri tegak. Nah, ini langkahnya ke belakang. Kemudian yang ketujuh, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling di atas peti. Wah, guling di atas peti. Ya, ini agak lumayan berat ya kalau tanpa ada bimbingan dari yang lebih orang dewasa ya. Jadi kalau mau praktekkan di rumah hati-hati. Ini memerlukan tumpuan gitu. Langkah-langkahnya gimana? Lakukan awalan berlari untuk mendekati peti, kemudian lompat bertolak dengan kedua kaki, kedua tangan tapak tangan bertumpu pada awal ujung peti. Lompat dengan sedikit tolakan tubuh ke atas, lanjutkan dengan berguling ke depan di atas peti lompat, posisi badan berputar di atas peti. Posisi akhir mendarat dengan kedua kaki, kedua tangan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, ini langkahnya. Bisa pakai meja ataupun peti ya gitu. Kemudian, tahukah kamu apa manfaat senam lantai? Nah, membangun mental dan sosial yang baik, menjaga kesehatan tubuh, memperbaiki bentuk tubuh agar lebih proporsional, jadi badannya bisa sehat, bentuknya bagus gitu ya. Menguatkan otot tubuh biar kuat, nggak loyo, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kelenturan tubuh. Nah, rangkuman pada materi ini adalah senam lantai adalah latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Pola gerak dalam kegiatan senam lantai terdiri atas variasi dan kombinasi pola gerak senam lantai tanpa alat serta dengan alat gitu ya. Kemudian variasi dan kombinasi pola gerak senam lantai tanpa alat meliputi sikap lilin, ini sikap lilin, kemudian jangkit berantai, kayang, kangkang berpasang, dan sikap pesawat terbang. Kemudian yang dengan alat yaitu melompati rintangan, senam tongkat, kemudian tadi guling, kombinasi pola gerak bertempu, tolakan, perputaran dan mendarat pada guling samping, guling ke depan, belakang, dan di atas peti. Nah, evaluasi pada materi ini. Yang pertama, ini evaluasi pengetahuan ya. Jangan lupa isi kehadiran kalian di YouTube dengan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Kemudian mengerjakan soal pada link YouTube. Nanti di deskripsi sudah ada, tinggal diklik kerjakan gitu. Nanti Pak Ardi bisa kirimkan lewat WA. Yang ketiga, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya biar bisa berkembang. Kemudian, nah ini yang terakhir anak-anak, dari Pak Ardi kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa sholat. Intinya kalau materi emang agak susah dipahami ya, tapi insya Allah besok misalnya diimbangi udah sama praktek akan lebih mudah. Gitu anak-anak yang bisa Pak Ardi sampaikan. Terima kasih. Oke anak-anak, sudah belajar ya tentang teori tadi ya, mudah-mudahan bisa menambah kepahaman anak-anak semua untuk belajar PJOK bersama Pak Ardi. Nah, itu yang dapat Pak Ardi sampaikan. Semangat, tetap dipelajari, jangan lupa presensi di kolom komentar YouTube, dan jika ada tugas dikerjakan gitu ya. Nah, ini Pak Ardi masih capek, ini masih ngos-ngosan. Pak Ardi udah sampai di Georium Dunia. Ini samping kampungnya Pak Ardi. Jadi ini tadi gapura yang Pak Ardi tadi bilang tuh gapuranya. Kemudian, nah itu, aduh belereng guys. Nah itu ini udah masuk kampungnya Pak Ardi, ini jalan masuk kampungnya Pak Ardi. Ini kalau ke utara sana nanti sampai kampungnya Pak Ardi. Tuh. Ini Pak Ardi ada jalan-jalan ke Georium ya. Ini tuh ada kayak miniatur planetnya gitu. Kita nengok sedikit tuh kayak ada planet-planetnya. Kapan-kapan kalian kesini boleh, nanti kita main bersama di sini ya. Georium Dunia ini milik salah satu dosen di UGM. Terima kasih anak-anak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.